Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Fauziah dari kelas 1 Mahasiswa A IAIN Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian ilmu hadis, ruang lingkup ilmu hadis, dan sejarah perkembangan ilmu hadis. Yang pertama, pengertian ilmu hadis. Secara bahasa, ilmu hadis berasal dari dua suku kata, yaitu ilmu dan hadis. Ilmu sendiri berarti ilmu pengetahuan atau pengetahuan, dan hadis berarti baru. Sedangkan menurut istilah, ilmu hadis adalah ilmu yang mengkaji tentang segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan ataupun sifat-sifat yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Yang kedua, ruang lingkup ilmu hadis. Ruang lingkup ilmu hadis dibagi menjadi dua, ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah adalah suatu ilmu untuk mengetahui sabda-sabda Nabi, perbuatan Nabi, takrir-takrir Nabi, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dalam ilmu ini tidak dibahas tentang adanya kejanggalan atau kecacatan matan suatu hadis. Demikian juga tentang bersambung atau tidaknya sanad, serta tentang keadilan dan kedobitan para periwayatnya. Dengan demikian, yang menjadi fokus pembahasan ilmu hadis riwayah ini adalah pribadi Nabi SAW dari segi sabdanya, perbuatannya, takrirnya, dan sifat-sifatnya. Yang kedua, ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah yaitu suatu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, metode penerimaan dan penyampaian hadis, serta kedobitan para periwayat dan sebagainya. Ilmu hadis diroyah ini untuk mengetahui dan menetapkan tentang dapat diterima atau tidaknya suatu hadis. Dengan begitu, maka ilmu ini merupakan neraca atau mizan yang harus dipergunakan untuk menghadapi ilmu hadis riwayah. Yang selanjutnya, perkembangan ilmu hadis. Yang pertama, perkembangan ilmu hadis pada zaman Rasulullah SAW. Pada periode Rasulullah SAW, kritik atau penelitian terhadap suatu hadis atau riwayat yang menjadi cikal bakal ilmu hadis, terutama hadis diroyah, dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Apabila seseorang ragu-ragu menerima suatu riwayat dari sahabat lain, ia segera menemui Rasulullah SAW atau sahabat lain yang dapat dipercaya, menginformasikannya. Setelah itu, ia barulah menerima dan mengamalkan hadis tersebut. Kemudian, pada periode sahabat. Pada periode sahabat, penelitian terhadap suatu hadis yang menyangkut sanad maupun matan hadis semakin menampakkan wujudnya. Yang pertama, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah pertama pada masa Khulafaur Rasyidin. Beliau tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang kecuali yang bersangkutan mampu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran riwayat yang disampaikannya. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin. Umar mengancam akan memberi sanksi kepada siapa saja yang meriwayatkan hadis jika beliau tidak mendatangkan saksi. Selanjutnya, pada sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abi Thalib menetapkan persyaratan tersendiri. Ia tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang
kecuali orang yang menyampaikannya bersedia diambil sumpah atas kebenaran riwayat tersebut. Meskipun demikian, ia tidak menuntut persyaratan tersebut terhadap sahabat-sahabat yang paling dipercaya kejujuran dan kebenarannya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga bisa bermanfaat bagi siapapun yang melihat video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.